sangat berat. Jadi tentunya pertama adalah karena para penyewa, toko-toko itu kan tutup, tidak bisa berjualan. Tentunya mereka akan meminta banyak kebijakan kepada pengelola pusat perbelanjaan terhadap khususnya atas biaya sewa dan juga tentunya service charge. Inilah yang akan memberatkan pusat perbelanjaan sehingga pendapatan pusat perbelanjaan pasti akan drop istilah ataupun merosot secara tajam. Dan di satu sisi pusat perbelanjaan tetap dibebani oleh biaya-biaya operasi yang nilainya relatif tidak berubah besarannya, khususnya misalkan dari sisi listrik. Pusat perbelanjaan tetap harus membayar biaya listrik meskipun tidak ada pemakaian karena PLN mengenakan ketentuan pemakaian minimum. Demikian juga dengan gas. Restoran, kafe praktis tutup, tidak ada pemakaian gas, tetapi tetap harus membayar minimum karena PGN, perusahaan gas negara, memberlakukan ketentuan pemakaian minimum. Demikian juga dengan pajak-pajak, pajak bumi dan bangunan, pajak reklame yang tetap nilainya harus dibayar penuh meskipun pusat perbelanjaannya tutup. Nah, potensi kehilangan pendapatan pusat perbelanjaan, anggota kami ada sekitar 350 pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia. Satu bulan kurang lebih pendapatan dari sewa dan service charge itu adalah total kurang lebih 5 triliun. Jadi kalau tutup selama satu bulan, pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia akan kehilangan pendapatan, berpotensi kehilangan pendapatan sekitar 5 triliun. Itu adalah angka yang ada yang berpotensi pusat perbelanjaan kehilangan pendapatan jika PPKM darurat terus berlangsung. Kalau PPKM darurat berlangsung 2 bulan, berarti 10 triliun akan kehilangan pendapatan seluruh pusat perbelanjaan yang ada di Indonesia. Demikian. Potensi loss-nya 5 bisa sampai ke 10 triliunan Pak Alfonsus ya dari kalkulasi Hipindo ini, dari kalkulasi APPBI ini kalau kita berbicara PPKM darurat berimbas sejauh mana. 350 di seluruh Indonesia. Ya. Baik, Pak Budi Harjo, tanggapan Anda Pak Budi Harjo dari Hipindo, kalaupun belum ada angka final yang bisa dibagi bersama kami, Bapak paling tidak potensi tutupnya tenan pusat belanja karena tekanan pandemi ini akan seberapa besar dan konsekuensinya akan seperti apa domino efeknya? Iya Pak, jadi ya kami selaku penyewa ya memang saat ini kewajibannya terbesar adalah karyawan dan bayar sewa. Nah tadi disebutkan Pak Alfon kalau satu bulan 5 triliun, ya kira-kira 50 triliun kalau di kami. Kira-kira 50 triliun kan, karena sewa itu hampir 10% biayanya. Nah kalau dropnya 80%, kehilangan omset penjualan ya sekitar 40 triliun omset loh tuh ya. Nah jadi inilah yang kita ungkapkan ke pemerintah bahwa retail adalah sebagai ujung tombak dengan supplier ekosistem yang kami harus bantu, kami harus produksinya harus kami jual. Industri Indonesia juga kalau dibuka tokonya nggak ada, jualnya juga nggak bisa. Jadi ini macet. Iya benar. Nah jadi kami ini harus selalu kami sampaikan sektor konsumsi di Indonesia ini menopang ekonomi, menyelamatkan dari krisis. 60% dari perdagangan ini, perdagangan dalam negeri. Jadi yang di dalam negeri ini kalau sampai terganggu, supplier kami, karyawan, pajak, sewa, itu semua kami nggak bisa penuhi. Karena di beban di kami ini kan sangat berat yang kami harus bayarkan tiap bulan. Nah inilah yang kita harapkan pemerintah tadi memberikan bantuan termasuk ke modal kerja, PPN juga bisa dibantu supaya merangsang orang untuk berbelanja. Saat ini orang menyimpan uang di bank hampir 800 triliun, itu tidak dipakai. Harap itu segera dilakukan satu event atau satu tindakan untuk membuat orang nyaman berbelanja kembali. Kami melakukan prokes ketat bersama-sama dengan mall supaya orang mau datang kembali spend money-nya. Seperti itu. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.